Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Potter's Five Model and the Blue Ocean Strategy. Nah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Ada Ega Karnasari dengan NIM 2018-310004, Erina Ramadea Siswandani dengan NIM 2018-310009, Bella Karisma dengan NIM 2018-310014, Resi Atika Maulida dengan NIM 2018-310015, Intan Najmi Rahayu dengan NIM 2018-310021, Nabila Salma Zaida dengan NIM 2018-310087, Cindy Bella Puspita dengan NIM 2018-310430, Rio Atala Rafif dengan NIM 2018-310492, dan Safrinda Dwika dengan NIM 2018-310882. Nah, di sini ada penentu struktural intensitas kompetisi. Nah, inti dari merumuskan strategi bersaing adalah menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Meskipun lingkungan yang relevan sangat luas, mencakup kekuatan sosial dan ekonomi, aspek kunci dari lingkungan perusahaan adalah industri atau industri di mana ia bersaing. Nah, ancaman masuk yaitu sebuah perusahaan dengan posisi pasar yang sangat kuat dalam industri di mana pendatang potensial tidak menjadi ancaman akan memperoleh pengembalian yang rendah jika menghadapi pengganti yang unggul dan berbiaya lebih rendah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Erina Ramadea dengan NIM 009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hambatan masuk. Hambatan masuk atau barriers to entry dalam dunia usaha merupakan hal-hal yang menghalangi suatu perusahaan masuk ke dalam bidang tertentu. Di sini ada 3 barriers to entry. Yang pertama, barriers entry tinggi. Yang kedua, barriers entry menengah. Yang ketiga, barriers entry rendah. Selanjutnya ada tindakan perlawanan yang diharapkan. Hal ini merupakan keadaan-keadaan yang mengisyaratkan kemungkinan akan timbulnya penolakan terhadap masuknya pendatang baru. Yang pertama, adanya sejarah perlawanan yang keras. Yang kedua, perusahaan mapan memiliki sumber daya yang besar. Yang ketiga, perusahaan yang lama memiliki komitmen yang lebih tinggi. Yang keempat, pertumbuhan industri yang lambat dapat membatasi kemampuan industri. Selanjutnya ada perkiraan para pendatang baru terhadap reaksi para pesaing yang telah ada, juga dapat mempengaruhi besarnya kemungkinan masuknya pesaing baru. Selanjutnya ada pendatang baru merasa tidak nyaman beroperasi dalam industri yang bersangkutan, maka masuknya pendatang baru juga dapat terhambat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Bella Karisma dengan NIM 014. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Lalu yang selanjutnya ada harga penghalang masuk. Jadi harga penghalang masuk ini struktur harga yang berlaku yang hanya menyeimbangkan potensi imbalan dengan biaya yang diharapkan untuk mengatasi hambatan masuk struktural dan risiko pembalasan. Lalu selanjutnya ada sifat hambatan masuk. Nah, hambatan masuk dapat dan memang berubah karena kondisi yang dijelaskan sebelumnya berubah. Lalu, meskipun hambatan masuk berubah karena alasan yang berada di luar kendali perusahaan, keputusan strategis perusahaan juga dapat berdampak besar. Kekuatan itu menentukan seberapa mudah atau seberapa jauh untuk masuk ke industri tertentu. Jika industri tersebut bisa mendapatkan profit yang tinggi dengan sedikit hambatan, maka pesaing akan segera bermunculan. Semakin banyak perusahaan saingan kompetitor yang bersaing pada market yang sama, maka profit atau laba akan semakin menurun. Sebaliknya, semakin tinggi hambatan masuk bagi pendatang baru, maka posisi perusahaan bagi kita yang bergerak di industri tersebut akan semakin diuntungkan. Adapun beberapa hambatan bagi para pendatang baru diantaranya seperti yang pertama, memerlukan dana atau modal yang tinggi, yang kedua, teknologi yang tinggi,
yang ketiga hak paten atau merek dagang, yang keempat skala ekonomi, yang kelima loyalitas pelanggan, dan yang terakhir peraturan pemerintah. Lalu selanjutnya ada pengalaman dan skala sebagai hambatan masuk. Skala ekonomi selalu mengarah pada keuntungan biaya bagi perusahaan skala besar dibandingkan dengan perusahaan skala kecil, dengan anggapan bahwa yang pertama memiliki fasilitas, sistem distribusi, organisasi layanan, atau organisasi lain yang paling efisien. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rezatika Maulida dengan NIM 015. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu ada intensitas persaingan di antara pesaing yang ada. Nah, ini dibagi menjadi 3, yaitu persaingan yang intens adalah hasil dari sejumlah faktor struktural yang saling berinteraksi. Lalu persaingan yang bergeser, yaitu adanya perubahan pertumbuhan industri yang disebabkan oleh kematangan industri. Lalu ada hambatan keluar dan hambatan masuk. Nah, hambatan keluar dan hambatan masuk ini dibagi menjadi 3, yaitu ada hambatan masuk tinggi tetapi hambatan keluarnya rendah, yaitu entry akan terhalang dan pesaing yang gagal akan meninggalkan industrinya. Lalu ada hambatan masuk dan hambatan keluar tinggi, yaitu potensi keuntungan yang tinggi tetapi disertai dengan banyak resiko. Lalu ada hambatan masuk rendah dan hambatan keluar tinggi, yaitu entry akan tertarik oleh kenaikan dalam kondisi ekonomi. Dan selanjutnya ini ada entry barriers, yaitu sesuatu yang menghalangi atau memperkecil peluang perusahaan baru untuk memasuki sebuah pasar, atau itu muncul karena faktor struktural atau sifat alami pasar seperti skala ekonomi dan biaya awal yang tinggi. Lalu ada exit barriers, yaitu faktor ekonomi strategi dan emosional yang mencegah perusahaan meninggalkan industri. Nah, ketika hambatan keluar tinggi, perusahaan menjadi terkunci di dalam industri yang tidak dapat keluar meski bisnis mereka tidak menguntungkan. Sekian, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Intan Natsmi Rahayu dengan NIM 2018-310021. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Tekanan dari produk pengganti, yaitu mengidentifikasi produk pengganti merupakan masalah dalam mencari produk lain yang dapat melakukan fungsi yang sama dengan produk industri. Kekuatan tawar-menawar pembeli merupakan kekuatan tiap kelompok pembeli. Itu penting bagi industri yang bergantung pada sejumlah karakteristik situasi pasar, seperti pembeli membeli dalam jumlah yang besar, kemudian produk yang dibeli adalah produk standar dan tidak diverifikasi. Yang ketiga, pembeli memperoleh keuntungan yang rendah. Yang keempat, pembeli mendapatkan suatu ancaman melakukan integrasi ke hulu untuk membuat produk industri. Daya tawar dari pemasok merupakan pemasok yang kuat dapat memeras profitabilitas dari industri yang tidak bisa memulihkan kenaikan biaya harganya sendiri. Contohnya seperti dinominasi oleh sedikit perusahaan. Yang kedua, produknya adalah produk unik. Yang ketiga, industri tersebut bukanlah pelanggan yang penting dari pemasok. Yang terakhir yaitu pemasok memperlihatkan ancaman untuk melakukan integrasi hilir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menciptakan Blue Oceans. Blue Ocean Strategy atau BOS memberikan alternatif agar para pemain keluar dari competition battle di Red Ocean Sector dengan membuka peluang pasar baru tanpa pesaing dan menjadikan persaingan tak relevan sebagai cara untuk mencapai pertumbuhan dan prospek laba yang superior. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan Red Ocean Strategy dan Blue Ocean Strategy. Yang Red Ocean Strategy yaitu bersaing dalam ruang pasar yang sudah ada, sedangkan Blue Ocean Strategy yaitu menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya. Selanjutnya adalah tujuannya adalah memenangkan kompetisi, sedangkan Blue Ocean Strategy yaitu menjadikan kompetisi tidak relevan. Kalau Red Ocean Strategy mengeksploitasi permintaan yang telah ada, lalu Blue Ocean adalah menciptakan dan menangkap peluang baru. Untuk Red Ocean, trade-off nilai dan biaya. Untuk Blue Ocean, mendobrak pertukaran nilai dan biaya. Memadukan seluruh kegiatan sistem perusahaan dengan strategi cost leadership atau diferensiasi dan fokus untuk Red Ocean, dan memadukan seluruh kegiatan sistem perusahaan dalam mengejar diferensiasi dan cost leadership sekaligus. Yang
merupakan Blue Ocean Strategy. Selanjutnya yaitu dampak penciptaan Blue Ocean. Hasil studi dari Kim dan Moubergen, Prof. Kim dan Prof. Moubergen mengadakan studi terhadap 108 perusahaan, mengukur secara kuantitatif dampak dari penciptaan Blue Ocean Strategy terhadap pertumbuhan pemasukan dan laba perusahaan. Dari studi tersebut ditemukan data sebagai berikut, bahwa 86% yang dilakukan dengan inisiatif perluasan lini atau merupakan Red Ocean Strategy menghasilkan pemasukan 62% dan mendapat laba 38%. Sedangkan 14% yang dilakukan dengan membuka pasar yang baru atau Blue Ocean Strategy dapat menghasilkan pemasukan 38% dan laba sebesar 61%. Hasil studi tersebut menunjukkan efektivitas strategi Samudra Biru melampaui dan dari strategi Samudra Merah. Dengan sedikit melakukan strategi Samudra Biru menghasilkan keuntungan yang besar. Sebaliknya dengan strategi Samudra Merah yang besar namun hasilnya terbatas. Hal ini yang disadari grup Hero yang berencana menutup seluruh gerai Giant pada bulan Juli 2021. Hasil dari analisis bisnis hypermarket mulai menurun dan ternyata tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena global. Giant yang mengusung harga murah untuk keluarga yang berbelanja secara mingguan dan bulanan. Bisa jadi bisnisnya telah digerogoti oleh banyaknya minimarket dan kebiasaan masyarakat berbelanja secara daring. Ditambah dengan biaya operasional yang tinggi. Giant yang berada pada Samudra Merah mencoba diselamatkan untuk memasuki Samudra Biru. Menurut manajemen grup Hero, Giant akan diubah menjadi Hero Supermarket atau IKEA dan Guardian yang dinilai lebih prospektif. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Singgih Bella dengan NIM 2018-310430. Saya akan menerangkan tentang Red Ocean strategis, yaitu yang pertama ada industri, di mana Red Ocean strategisnya itu berfokus pada persaingan dalam industri. Lalu untuk Blue Ocean strategisnya mencermati industri alternatif. Dan yang kedua ada kelompok strategis, yang di mana Red Ocean strategisnya berfokus pada posisi kompetitif dalam kelompok strategis, dan Blue Ocean mencermati kelompok strategis dalam industri. Dan nomor 3 ada kelompok pembelian, yang di mana Red Ocean strategisnya itu berfokus pada melayani kelompok pembeli secara lebih baik, dan untuk Blue Ocean strategisnya itu meredefinisikan kelompok pembelian industri. Dan untuk cakupan produksi atau penawaran jasa, Red Ocean strategis itu berfokus pada memaksimalkan nilai produk dan penawaran jasa dalam batasan-batasan industri. Dan untuk Blue Ocean strategisnya itu mencermati produk dan penawaran jasa pelengkap. Lalu untuk orientasi fungsional emosional untuk Red Ocean strategis yaitu berfokus pada memperbaiki kinerja harga dalam orientasi fungsional emosional industrinya. Untuk Blue Ocean strategisnya itu memikirkan ulang orientasi fungsional emosional industrinya. Lalu dan yang terakhir itu ada waktu, di mana Red Ocean strateginya itu berfungsi pada adaptasi terhadap tren-tren eksternal yang terjadi. Untuk Blue Ocean strateginya itu berpartisipasi dalam membentuk tren-tren eksternal sepanjang waktu. Lalu di samping ini ada beberapa itu sih penjelasannya, yaitu memformulasikan dan menjalankan strategi Blue Ocean untuk merekonstruksi batas pasar. Lalu turun untuk fokus pada gambar besar dan bukan pada angka. Lalu untuk menjangkau lampuan permintaan yang ada. Dan yang terakhir untuk menjalankan rangkaian strategi secara benar. Sekian presentasi
dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rio, NIM 492. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi di sini saya akan membahas tentang kanvas strategi dan strategi 4 langkah. Kanvas strategi yaitu kerangka aksi sekaligus diagnosis untuk membuat Blue Ocean yang baik, yang fungsinya adalah untuk merangkum situasi terkini dalam ruang pasar yang sudah dikenal. Dalam merancang kanvas strategi, perlu mengidentifikasi faktor harga, kemasan, kualitas, sumber daya, keberagaman, dan kompleksitas suatu produk untuk mengetahui struktur dasar industri. Untuk mengubah secara fundamental kanvas strategi suatu industri, maka mulailah arahkan kembali fokus dari pesaing ke alternatif dan dari konsumen ke non-konsumen. Lalu saat menggeser fokus strategi dari kondisi saat ini ke arah tersebut, pahami bagaimana cara meredefinisikan masalah yang dihadapi industri. Ada 2 cara yang digunakan untuk melakukan kanvas strategi. Yang pertama yaitu menghilangkan dan mengurangi faktor-faktor yang menjadi titik persaingan dalam industri. Lalu yang kedua, nilai pembeli ditingkatkan dengan menambah dan menciptakan elemen-elemen yang belum ditawarkan industri. Lalu untuk kerangka kerja 4 langkah ini meliputi 4, yaitu hapuskan, kurangi, tingkatkan, dan ciptakan. Yang pertama, hapuskan. Apa sih yang dimaksud dengan hapuskan? Maksudnya yaitu faktor-faktor apa yang harus dihapuskan dari faktor-faktor yang telah diterima begitu saja oleh industri. Lalu untuk mengurangi, yang dimaksudnya yaitu faktor-faktor apa yang harus dikurangi sehingga di bawah standar industri. Lalu untuk yang raise, ciptakan faktor-faktor apa yang belum pernah ditawarkan industri sehingga harus diciptakan. Lalu untuk meningkatkan, ini maksudnya yaitu faktor-faktor apa yang harus ditingkatkan hingga di atas standar industri. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang punya mohon maaf. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Safina Dika Maulihatmi dengan NIM 2018-310-882. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Yaitu ada langkah selanjutnya adalah bereksperimen dan menemukan kembali peluang dan ruang pasar dengan mengidentifikasi peluang inovasi baik. Nah, di sini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama adalah harus kurva nilai baru terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama hapuskan, yang kedua ciptakan, yang ketiga tingkatkan, dan yang keempat adalah kurangi. Lalu yang di samping kanan itu adalah uraian dari 4 poin tersebut. Yang pertama adalah faktor apa saja yang harus dihapuskan dari faktor-faktor yang telah diterima begitu saja oleh industri. Yang kedua, faktor apa saja yang harus dikurangi hingga di bawah standar industri. Yang ketiga, faktor apa saja yang harus ditingkatkan hingga di atas standar industri. Yang terakhir, yaitu faktor apa saja yang harus diciptakan yang belum pernah ada. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.